Video ini merupakan video proyek UAS mata kuliah Manajemen Pembelajaran Fisika dengan soalnya yaitu membuat rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA, membuat contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA, dan memberikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh, silakan. Oh iya, saya Deddy Supriyadi, kebetulan tahun ini ngajar di kelas 10 dengan kelas 12. Bagaimana Bapak merencanakan pembelajaran fisika di kelas? Kemudian, apa saja yang biasanya dipertimbangkan dalam menyusun jadwal, materi, metode, dan proses pembelajaran? Iya, ya pertama tentunya kita harus bikin modul ya, buat modul pembelajaran. Di mana modul pembelajaran ini tentunya disesuaikan dengan kondisi anak-anak ya. Di mana modul pembelajaran ini ya harus bisa mengakomodir setiap spektrum kemampuan anak-anak ya, dibuat sedemikian rupa sehingga ya modul pembelajaran ini bisa efektif digunakan di dalam proses belajar mengajar fisika. Kemudian, yang kedua, bagaimana Bapak membuat jadwal sumber belajar, prasarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pembelajaran fisika di kelas? Iya, tentang pengaturan atau sumber belajar ya. Ya. Tentunya kita mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh bidang akademis. Kemudian kita juga harus mempersiapkan diri ya karena supaya nggak monoton. Jadi dalam pembelajaran itu kan harus menggunakan pendekatan tertentu ya supaya pembelajaran jadi efektif dan anak-anak bisa memahami apa yang kita berikan. Nah, untuk strategi pengaturan pembelajarannya ya kita terkadang juga walaupun lebih banyak di kelas, terkadang juga kita menggunakan lab ya. Nah, untuk sekarang ini penggunaan lab, kalau dulu kan ada asistennya ya, ada asisten lab, jadi kita minta tolong ke asisten labnya untuk mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk sekarang pengaturannya ya kita sebelum jam mengajar ya kita harus mempersiapkan peralatan tersebut di lab sendiri karena ya sekarang itu nggak ada asisten, jadi kita mandiri gitu ya, kita langsung. Dan struktur kegiatan struktur organisasi lab juga sekarang kan hanya ada ketua lab fisika, ketua lab IPA, di mana ketua lab IPA ini mencakup lab kimia, lab biologi, lab fisika. Jadi kita harus mempersiapkan sendiri. Ya. Yang mengenai peralatan ya tentunya kita gunakan alat yang ada yang tersedia dan juga yang bisa kita gunakan, ya, sehingga bisa mendukung proses kegiatan belajar mengajar tersebut. Ya. Seperti apa pelaksanaan pembelajaran fisika yang Bapak lakukan? Kemudian bagaimana memberikan kepada siswa serta menjaga kegiatan dan motivasi mereka selama proses belajar? Ya, di dalam pelaksanaan KPM di kelas, KPM fisika di kelas, saya setiap materi saya persiapkan PPT ya. Setiap materi kita siapkan PPT. Nah, di mana PPT-nya ini ya diusahakan interaktif. Nah, di mana di situ terjadi proses ya. Anak-anak juga aktif. Jadi anak-anak tidak hanya melihat ya, tapi di situ juga ada interaktif ya, ada tanya jawab, kemudian ada anak juga nanti diberi kesempatan untuk mengapresiasi misalkan ini ada fenomena apa dalam bentuk gambar, kemudian anak-anak juga harus tahu gitu apa tuh yang terjadi dalam segi bisnisnya itu apa gitu. Pokoknya setiap pembelajaran kita kaitkan dengan fenomena seharian ya. Dan yang saya lakukan seperti ini, kita interaksi dengan menggunakan PPT dan kemudian PPT-nya nanti kita share ke anak-anak dan anak-anak nanti harus bikin rangkuman. Di mana rangkumannya itu ya kalau zaman sekarang banyak kalau rangkuman biasa itu ketinggalan ya. Nah, mereka lebih kreatif. Rangkumannya ini bisa dalam bentuk infografis, dalam bentuk mind map gitu. Ya, pokoknya walaupun kita ada anak-anak punya PPT-nya tapi mereka harus membuat catatan secara manual kan, dengan demikian mereka juga mengingat apa yang mereka baca, yang mereka tulis daripada mereka merasa lupa gitu. Di situ. Nah, kemudian juga nanti setelah mereka dapat teorinya mereka harus bisa menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka cari aplikasinya dalam keseharian maupun dalam teknologi, kemudian mereka juga nanti harus bisa mengkomunikasikan, menjelaskan. Jadi setiap anak nanti baik itu secara individual maupun kelompok ada presentasi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana Bapak memilih interaksi dan jalani pembelajaran serta bagaimana proses belajar siswa? Evaluasi atau asesmen ya. Asesmennya ini ya, seperti tadi mereka
sudah mendapatkan teorinya, mereka juga harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari aplikasi tersebut kan mereka buat misalkan dalam bentuk poster atau boleh dalam bentuk PPT, kemudian juga nanti mereka presentasikan. Nah, dari situ nanti kita akan dapat nilai. Kalau kelompok berarti ada nilai kekompakan, kemudian ada penilaian PPT-nya, ada juga penilaian individunya seperti presentasi. Yang mana setiap anggota kelompok harus berbicara gitu. Jadi nggak pasti, pokoknya semua kebagian harus gitu, diwajibkan mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui berkaitan dengan konsep pembelajaran yang sedang mereka jalani. Dari situ kan kita dapat nilai nih. Nah, ini biasanya kalau nilai dari tugas itu kan relatif lebih bagus ya. Nah, di mana nanti nilainya ini kita padukan dengan evaluasi dalam bentuk mengerjakan soal. Gitu. Nah, dari situ dalam bentuk mengerjakan soal semacam tes ya ulangan. Nah, kita akan mendapatkan nilai yang bervariasi di situ. Ada yang dapat nilai bagus, ada yang dapat nilai jelek. Nah, nanti dikombinasikan dengan tugas-tugas tadi dengan PPT-nya atau dengan posternya, dengan karyanya lah ya. Kemudian dengan komunikasi tadi dengan presentasinya. Gitu. Baik, berikut adalah modul ajar suhu dan kalor yang disusun oleh saya sendiri Mutiara Islami. Dengan yang pertama itu ada informasi umum yang berisi identitas modul, kompetensi awal, profil Pancasila, sarana dan media, target peserta didik, serta metode pembelajaran yang menggunakan metode PJBL. Kemudian ada kompetensi inti yang berisikan indikator keberhasilan, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan formatik, hingga adanya kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir dengan berbasis PJBL. Lampiran pertama ada lembar refleksi siswa, kemudian di lampiran kedua ada bahan ajar. Di sini sudah full tentang materi suhu dan kalor. Kemudian di lampiran ketiga ada media ajar yang berisikan PPT. Kemudian di lampiran keempat ada lembar kerja peserta didik berbasis PJBL. Kemudian di lampiran kelima ada kisi-kisi yang berisi asesmen pengetahuan yang dengan diisi 10 soal. Kemudian di lampiran ke-6 ada asesmen keterampilan, lalu di lampiran ke-7 ada asesmen sikap, dan yang terakhir itu ada daftar pustaka. Ya, dalam kegiatan praktikum atau percobaan di lab, ya kita bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok di mana satu kelompok ini terdiri dari 6 orang, sedangkan satu kelas itu kan 36, jadi satu kelas itu ada 6 kelompok. Nah dari situ mereka melaksanakan percobaan. Walaupun kalau dulu kita ada buku penuntun percobaan yang ada panduannya. Nah sekarang ya kebanyakan ya kan kita sediakan alat ya, kemudian mereka tuh merancang percobaannya, maksudnya bagaimana sih cara merangkai alat tersebut sehingga alat tersebut bisa kita gunakan untuk melaksanakan suatu percobaan dengan konsep yang sudah ditentukan. Nah dari situ mereka mengenal alat, kemudian merancang bagaimana cara melakukan percobaannya, kemudian mereka mencoba sampai dengan nanti mendapatkan data, kemudian penyimpulan data. Nah kemudian setelah mereka sampai ke kesimpulan, mereka nanti mempresentasikan, biasanya presentasinya di kelas. Bagaimana Bapak memanfaatkan teknologi digital seperti simulasi, internet, atau media interaktif lainnya dalam proses evaluasi untuk menilai penggunaan dan keterampilan siswa secara online? Dan pemanfaatan teknologi ya kita gunakan, walaupun nggak semua kegiatan pembelajaran harus kita gunakan secara dengan menggunakan teknologi, tapi juga dengan manual. Nah kita juga dalam waktu tertentu kita gunakan fasilitas itu, dan secara massal penggunaan teknologi ini biasanya digunakan untuk evaluasi ya, digunakan di dalam tes-tes akhir seperti tes akhir semester, tes akhir tahun gitu. Nah kita gunakan, walaupun sebenarnya di situ banyak kendalanya, dan walaupun bagaimana sepertinya nilai yang kita peroleh itu lebih akurat apabila tesnya kita gunakan secara manual, karena ternyata ya di sini penggunaan teknologi pembelajaran teknologi evaluasi ini ternyata mendorong anak-anak untuk bagaimana nih caranya supaya mendapatkan jawaban. Nah itu dampak negatif banget ya, dampak negatif banget. Nah
mereka ternyata mereka ya berusaha ke situ, bukannya mereka bagaimana cara menyelesaikan soal ini, menyelesaikan soal yang diberikan. Nah, banyak dari anak-anak bagaimana nih cara mendapatkan jawaban sehingga nilainya bagus. Itu dampak negatifnya ya. Kalau misalkan kita gunakan yang manual, nah mereka kebanyakan mereka tuh menyelesaikan soal-soal yang diberikan, gitu ya, tanpa mereka berusaha untuk cari informasi ke sana ke sini. Ya, jadi bagus sih itu ya, semuanya ada sisi negatif positifnya ya, Jadi banyak keluhan dari guru-guru, kok ini nilainya anak-anak kok kayaknya nggak akurat gitu. Yang kesehariannya, ya guru tahu ya bagaimana sih kepintaran anak-anak ya di dalam kesehariannya. Kok ketika hasil evaluasi yang menggunakan fasilitas teknologi itu kebalik-balik gitu ya. Nah, makanya ini dikombinasikan dengan nilai-nilai yang didapatkan dalam pembelajaran sehari-hari dalam kegiatan KBM sehari-hari tanpa menggunakan teknologi tersebut. Ya. Baik, Bapak, mungkin hasil wawancara ini cukup sekian. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber di wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.